Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kedung Ringin, yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 4 Kedung Ringin. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita akan melaksanakan komunitas belajar SD Negeri 4 Kedung Ringin yang akan disampaikan oleh Ibu Winda Ayu Wulandari SPD. Dengan susunan acara, yang pertama sambutan, yang kedua pemateri, yang ketiga penutup, dan 3 tok ya. Acara pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasum, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD 4 Kedung Ringin dan tenaga pendidiknya. Juga wabil khusus untuk Ibu Winda yang pada kali ini akan menyampaikan materi tentang kegiatan komunitas belajar, materi tentang dimensi budaya positif, diseminasi budaya positif. Saya selaku kepala sekolah pertama memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang banyak memberi nikmat, diantara nikmat sehat, sehingga kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan sekolah ini yang cukup sederhana. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sapaan di jamur kiamat nanti. Untuk pagi hari ini, yang pertama kami merasa berbahagia sekali karena di SD 4 Kedung Ringin sudah mulai ada kegiatan komunitas belajar yang tentunya dengan kegiatan ini diharapkan akan menambah wawasan pada guru-guru, juga untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus mutu pembelajaran di SD 4 Kedung Ringin ini. Sehingga dengan kegiatan komunitas belajar ini nanti-nantinya di kelak akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Semoga siswa yang mengikuti kegiatan tahun ini dan seterusnya setelah ada komunitas belajar tentunya prestasinya lebih bagus, terutama sekali pada tenaga pendidiknya. Dengan adanya komunitas belajar tentunya diharapkan cara kerja, kinerja guru dan loyalitas serta dedikasi akan meningkat karena terpacu, termotivasi dengan adanya kegiatan komunitas belajar. Yang intinya dengan komunitas belajar ini membuka wacana wawasan pada guru untuk meningkatkan kompetensi pembelajarannya melalui belajar dan belajar. Apalagi sekarang sudah dunia yang cukup canggih dan kemajuan teknologi yang luar biasa. Sekarang dituntut untuk guru lebih meningkatkan profesionalismenya dan sekaligus kompetensinya, sehingga diharapkan tahun ke depan SD 4 Kedung Ringin akan lebih bagus dan lebih meningkat. Inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebagai orang yang dituakan di sini, berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini senantiasa membuka wawasan, meningkatkan kemampuan guru untuk pelaksanaan pembelajaran. Sekian dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Saya akhiri usiku wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak
Som yang sudah menyampaikan sambutan. Acara berikutnya, acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Winda Ayu Landari tentang materi diseminasi budaya positif. Tepuk tangan, kasih aplaus tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan tendik SD Negeri 4 Kedung Ringin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Akhirnya kita bisa melaksanakan komunitas belajar yang berapa kali sudah kita tertunda karena satu dan lain hal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, komunitas belajar yang baru saja kita tumbuhkan, baru saja kita buka, saya akan isi dengan diseminasi budaya positif. Nah, di diseminasi budaya positif ini saya harap setelah saya menyampaikan materi ini, maka kita dapat menumbuhkan budaya positif kita di lingkungan sekolah, seperti itu. Baik, kita awali pembelajaran terkait budaya positif ini dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita selaku guru itu hanya menuntun, bukan mengubah dasarnya manusia. Kita hanya menuntun. Anak didik kita itu datang ke kita itu sudah membawa kodratnya masing-masing, membawa tulisan yang masih samar. Tugas kita itu menebalkan tulisan-tulisan tersebut, bukan mengubahnya. Pada PowerPoint yang saya sajikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya ada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif itu mencakup beberapa materi. Di antaranya itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Mari kita bedah bersama-sama masing-masing materi ini. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman,
dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu akan memposisikan, mengontrol anak di mana sih kita memposisikan anak, kita pelajari. Selanjutnya, cobalah buka. Kita akan bermain sejenak, berpasangan, dua-dua. Nah, Bu Ahyuni, Bu Kenti, Bu Ika, Bu Mia, Bu Ning, sama Bu Gina. Bu Gina pindah, Bu Gina, biar nggak jauh-jauhan. Oke. Oke. Jadi kita permainannya seperti ini, Bu. Salah satu menggenggam tangan, anggap saja di dalam tangan itu ada prinsip penjenengan. Yang satu mencoba untuk membuka. Membukanya itu bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Pokoknya bebas. Bagaimana caranya agar teman Anda itu mau membuka kepalan tangannya? Monggo, silakan. Ya, kesepakatan yang menggenggam siapa, yang membuka siapa. Boleh dirayu, boleh domai, boleh berusaha bagaimana membuka tangan. Yang satu nggak mau. Iya, yang satu nggak mau. Nggak mau lah. Nah, iya. Kalau yang pegang tergantung yang pegang. Kalau mau membuka ya silakan buka. Kalau mau nutup ya nutup. Oke, kakak. Anggap saja di tangan jenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Monggo, silakan. Coba buka. Dikasih uang boleh. Oh, dikasih uang. Oke. Baik. Itu lagi dibisiki apa itu? Oke. Oke, baik teman-teman. Ada yang berhasil membuka? Berhasil membuka? Oh, berhasil membuka dengan sogokan uang. Ada yang berhasil membuka dengan sandal. Oke. Selanjutnya, oh ada yang gagal karena terlalu tebal. Oke. Lanjut. Apakah Anda A atau B itu berhasil apa tidak? Ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol? Nah, saya sendiri, diri kita sendirilah yang akan memegang kontrol. Itulah yang harus ditanamkan kepada murid-murid kita. Murid kita harus memiliki kendali atau kontrol terhadap dirinya sendiri. Tidak harus, ayo 2000, passing ping 5, kan seperti itu biasanya. Itu merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya nanti kita akan dibahas di materi ke depan. Nah, di sini
ada miskonsepsi teori kontrol. Kita mengetahui kontrol itu berarti kayak remote ya, kontrol seperti itu. Tapi ada yang salah persepsi terkait kontrol. Kita sebagai guru itu tugasnya mengontrol murid-murid. Tapi ada yang salah. Ilusi guru mengontrol murid itu salah. Bahwa murid itu memiliki kontrol diri dalam diri sendiri. Kalau guru mengontrol murid, ayo maring B, ayo maring C, itu bukan menuntun, itu mengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Disiplin gue bermanfaat loh, Cak. Gue kudu kayak gue kudu kayak gue. Nah itu tidak bermanfaat sebenarnya, bukan teori kontrol. Karena kontrol itu dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kowe nakal bae sing kepriye kok guru sing domai Pak Guru, Bu Guru sing domai Pak Dirun. Gitu, membuat anak merasa bersalah. Iya melasi Bu Guru ya, itu tidak baik. Itu akan membuat anak tidak pede. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering sekali, dasar bocah cilik ngomongnya panggil banget, seperti itu kan seringnya. Nah, itu tidak seperti itu. Itulah miskonsepsi teori kontrol. Selanjutnya kita refleksi, meraba diri sendiri. Sebagai seorang pendidik, saat Anda hadir di suatu pelatihan, dalam hal ini itu bisa hadir dalam kombel ini, itu motivasinya apa? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia, atau ingin dilihat, dipuji lingkungan, atau ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, atau cuma menggugurkan kewajiban dari Pak Eko? Itu kita refleksi, coba. Rahasia Ibu Mini. Yeah. Dari dalam diri. Refleksi, kita refleksikan diri kita. Ketika kita mengikuti kegiatan seperti ini, itu motivasinya apa? Motivasi dari luar kah? Kepengen dipuji kah? Kepingin ketom pinter? Kepengen ketom sibuk? Atau menggugurkan kewajiban? Atau takut dimarahi atasan? Refleksikan untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mengubah, apa bedanya stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Stimulus respon itu cenderung motivasi dari luar. Anak mau melakukan sesuatu jika diberi hadiah, jika diberi reward. Contohnya tadi, Bu Mia sama Bu Ika mau membuka tangan jika diberi uang. Nah, mau membuka tangan jika dipukul. Itu kan berarti stimulus respon. Stimulusnya apa? Stimulusnya uang, stimulusnya hukuman. Tapi itu bukan dari dalam diri. Kalau dari dalam diri sendiri, kontrol diri. Oh, saya mau membuka karena itu stimulus dari dalam diri, itu termasuk teori kontrol. Nah, dari sini kita tahu posisi kita menjadi guru itu biasanya di posisi mana? Kontrol kah atau stimulus respon? Jujur saja Bapak Ibu, kemarin-kemarin saya juga akan membuat bintang kelas, reward kelas. Sudah saya buat di Canva, tinggal print. Ketika anak akan mengerjakan sesuatu, saya kasih bintang 1. Nah, setelah mempelajari ini, oh ternyata itu salah. Itu nanti hasilnya anak itu tidak mau bergerak ketika tidak ada hadiah, ketika tidak ada hukuman. Laura dihukum iki, Laura duwe duit, Laura duwe nilai. Nah, tugas kita itu bagaimana kita
mengontrol, memberikan motivasi intrinsik kepada anak-anak agar dapat mengontrol dirinya. Lanjut. Yang kedua itu ada disiplin positif. Kalau kita dengar disiplin di benak jenengan semua itu apa? Disiplin apa? Waktu. Patuh. Disiplin. Ada waktu, patuh itu disiplin. Nah, disiplin ternyata itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Setelah disiplin ada disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ketika anak bisa disiplin positif tanpa kita memberi reward, tanpa diancam, tanpa dihukum, itu kita sudah dapat disebut sudah melaksanakan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, segala sesuatu yang terjadi pada manusia, yang terjadi pada kita, yang kita perbuat, itu pasti ada penyebabnya, pendorongnya. Kita bekerja untuk dapat apa? Untuk dapat uang. Kenapa kita bekerja? Nah, untuk memenuhi kebutuhan. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita lihat anak didik kita, oh anak ini nakal, oh anak ini bandel, anak ini tidak mau menulis, kita cari dulu, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contohnya, contoh real, putranya Bu Wahyuni, si Novita itu, tela-tela narik klambi, ngorek pensil, nah Bu Guru pensilnya patah, sudah dikasih pensil katanya besok tidak bawa lagi. Nah kita cari, sebenarnya dia itu kenapa? Ternyata setelah kita selidiki, Bu Wahyuni selidiki, si Novita itu tidak memiliki bapak. Dan ibunya nyunsewnya agak kurang. Nah di sini berarti Novita itu tidak melengkapi kebutuhan dasar manusia, berarti dia itu kurang kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak didik kita melakukan hal sesuatu aja langsung domai, jangan langsung dimarahi. Kita cari dulu kenapa sih anak ini seperti ini. Seperti itu. Bisa diterima nggih? Lanjut. Nah, di sini ada kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah,
Agus. Ya, kira-kira apa? Kok aku bisa deket kalau kamu bebas? Mungkin pagi tidak sarapan. Tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Karena tidak ada yang membuat. Ya, mungkin ada lagi Tidak ada sarapan. kawanan, boleh. Tidak sempat. Ini berkali-kali sepertinya ya. Kita lihat, kita analisis. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, kalau kebutuhan bertahan hidupnya, mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, makanya mulai jaluk-jalukan sana. Yang kedua, mungkin kebutuhan kasih sayang, teman Agus jadi perhatikan Agus. Agus ingin diperhatikan teman-temannya. Nah, itu dari kasus ini beberapa anak telah datang, berarti tidak diketahui, mungkin ada yang cewek, ada yang cowok. Nah, yang ketiga, dari kesenangan, mungkin Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Kan sering kali kita melakukan kayak gitu. Kenapa kamu melakukan kayak gitu? Nggak tahu. Iseng, seneng kalau kancane kesel, seneng kalau teman-temannya ngadu sama bu guru, kan mungkin seperti itu. Selanjutnya kekuasaan, dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang terakhir, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Itu beberapa kemungkinan yang bisa kita asumsikan dari kasus tersebut. Selanjutnya, nah ini yang dari tadi kita bicarakan tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Semua perilaku itu memiliki tujuan, tapi tujuannya itu berdasarkan motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti ekstrinsik. Kita mengadakan kombel untuk menghindari hukuman, untuk menghindari dimarahi Pak Korwil, berarti itu motivasi ekstrinsik. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita mengerjakan PMM untuk mendapatkan sertifikat, berarti itu motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mengerjakan PMM itu dari hati. Aku kepingin menjadi guru yang berkualitas. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Itu motivasi intrinsik. Nah, tugas kita apa? Tugas kita itu untuk meningkatkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap peserta didik kita agar mereka itu belajar dengan legowo, mereka belajar tidak di bawah tekanan. Aku belajar lebih digebuki ibune contohnya. Saya belajar takut dimarahi ayah, saya belajar takut dimarahi guru. Itu motivasi ekstrinsik yang harusnya kita hindari. Selanjutnya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi? Kita punya kasus, banyak kasus kita hari ini. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Seno selaku guru matematikanya menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Nah, yang dilakukan Pak Seno itu menurut jenengan betul atau tidak? Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Apa yang dilakukan Pak Seno menurut jenengan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Kalau hukuman di sini tidak memberikan hukuman apapun kepada. Kenapa sih nggak berdiri di depan? Berdiri di depan. Iya, tapi kan si Ivannya kan melakukan kesalahan. Soalnya tidak memperhatikan saat pembelajaran matematika. Gambar. Tidak fokus. Terfokus. Nah, mari kita pelajari terkait sanksi dan konsekuensi. Tadi kurang tepat kalau Pak Seno menurut jenengan ya. Menurut jenengan tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mungkin konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi Karena orang tidak konsekuensi. Apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Hukuman dilakukan kalau siswa tersebut melanggar dan hukuman itu memberi Banyak efek ya. banyak Melakukan efek. hukuman dan hukuman itu Lah, ada katanya- efek segera. Konsekuensi. Ya sekedar Merupakan ya, merupakan. Oke. secara bagus ya. Ini perbedaannya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman tidak direncana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya, Bu Guru yang tidak mengerjakan PR denda 10.000, itu konsekuensi karena sudah disepakati sebelumnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau misal Bu Guru yang tidak mengerjakan PR, Bu Guru yang tidak piket, disuruh piket membersihkan WC sendiri, itu sudah kesepakatan, dan tapi si anak itu tetap merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Berbeda dengan restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi ini yang nanti kita pelajari selanjutnya. Jadi melalui restitusi kita menciptakan suatu kondisi bagaimana siswa itu dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kamu seperti ini, betul apa salah? Menurut kamu betul apa salah? Selanjutnya kamu apa yang akan kamu lakukan? Jadi tidak seperti ini, kamu salah tidak mengerjakan PR. Tidak, kita tidak akan mengejar anak seperti itu melalui restitusi. Coba sekarang kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran, hukuman. Sudah paham ya Pak Bu ya? Oh belum. Paham. 5 posisi kontrol. Ini materi ke-6. Ada 5 posisi kontrol. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer.
Kira-kira kita di posisi mana? Posisi penghukum. Kita lihat untuk video. Ini posisi penghukum. Kira-kira di sini siapa yang suka posisi penghukum? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Siapa yang kira-kira di posisi penghukum seperti ini? Oh, tidak ada. Oke, syukurlah di sekolah kita tidak ada yang di posisi penghukum. Posisi penghukum ini memiliki ciri-ciri menghadapi, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Itu yang ciri-cirinya seperti itu, berarti dalam posisi kontrol penghukum. Dampaknya apa? Ternyata dengan posisi kontrol yang seperti itu berdampak murid menjadi pemberontak dan pendendam. Selanjutnya ada posisi pembuat rasa bersalah. Ini contohnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu membuat rasa bersalah. Tadi sudah saya contohkan, salah satu contohkan. Kalau kamu nakal terus, bagaimana bu guru bisa melaporkan ke pak kepala, gitu kan? Ya, membuat rasa bersalah. Di sini ciri-cirinya berbicaranya dengan tenang, lemah lembut. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Nanti ibu bisa jantungan, gitu kan ya? Itu tadi itu seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya membawa murid merasa bersalah, identitasnya gagal, rendah diri dan menarik diri. Itu dampak dari pembuat rasa bersalah. Masih ada lagi posisi teman.
kita perhatikan. Itu artisnya, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, posisi teman. Nah, itu malah yang sebagai favorit anak-anak ini, Pak Bu. Suaranya ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kalau kita lihat di sekeliling kita, itu justru guru-guru yang merasa SKSD dengan anak seringnya malah menggunakan bahasa yang tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti teman biasa. Nah, siapa sangka bahwa posisi seperti itu malah membuat murid kenapa tidak mandiri, segannya hanya pada satu guru itu saja. Nah, dampak yang lain, murid merasa senang, akrab dengan guru, identitas sukses. Namun itu merupakan motivasi eksternal. Aku gelem karo bu guru karena bu guru itu ramah, selayaknya seperti teman. Namun itu masih dalam motivasi eksternal, bukan internal, bukan belajar karena dari dalam diri, tapi belajar karena bu gurunya ramah, seperti itu. Lanjut, masih ada posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu pemantau ya teman-teman. Nah, posisi pemantau ini cenderung kaku, bersuaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau. Selalu senantiasa memantau. Dampaknya apa? Murid tidak sepenuhnya mandiri karena selalu dipantau. Selanjutnya posisi terakhir itu ada posisi manajer. Posisi ini yang diharapkan dapat kita pelajari, kita terapkan di sekolah kita. Kita lihat bagaimana cara kita menerapkan menjadi posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya,
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Susah. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi peserta didik itu mencari solusi sendiri. Tidak kamu harus menyetel alarm, tidak. Kita hanya memancing. Apa sih yang harus kamu lakukan biar tidak terlambat lagi? Itulah namanya posisi manajer. Posisi ini disarankan untuk memiliki sikap disiplin positif, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Ciri-cirinya bagaimana? Suara manajernya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Mengajukan pertanyaan yang membuka pikiran murid, membimbing murid untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Kita sudah masukkan nomor 7. Sebentar lagi selesai. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan kelas ini berawal dari peraturan kelas, kesepakatan kelas. Kalau kita kenal, kita sepakat. Mari kita sepakati kesepakatan kelas. Biasanya di awal tahun ajaran. Saya punya kesepakatan atau keyakinan kelas di belakang. Itu ada keyakinan kelas. Nanti ketika keyakinan kelas ini berjalan, maka lingkungan kita akan positif. Ketika lingkungan kita positif, artinya kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas bagaimana caranya? First step, masing-masing peserta didik merumuskan keyakinan kelas yang mereka yakini. Ayo kita membuat keyakinan kelas. Biasanya tidak boleh berbicara ketika guru sedang mengajar. Anak-anak menulis sendiri keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mengevaluasi dan menyepakati. Apakah sepakat seperti ini? Contohnya, setiap guru memiliki keyakinan kelas masing-masing. Ada guru yang membolehkan minum di kelas boleh. Ada yang tidak membolehkan minum di kelas. Jadi setiap kelas memiliki keyakinan masing-masing sesuai kesepakatan anak-anak kita di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, anak-anak biasanya jawabannya seperti ini. Jangan berbicara sendiri ketika guru sedang menerangkan. Maka kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya kira-kira?
diubah menjadi kalimat positif. Misal, jangan membuang sampah sembarangan, diubah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu. Jangan berbicara sendiri ketika guru sedang mengajar. Berarti kalimat positifnya apa? Nah, betul. Perhatikanlah gurumu ketika pembelajaran berlangsung. Dengarkanlah gurumu ketika pembelajaran berlangsung. Dan step yang terakhir dari kata-kata positif itu kita ubah menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan saya sudah buat di atas. Nilai kebajikan. Contohnya, jangan berangkat terlambat. Kita ubah menjadi kalimat positifnya, berangkatlah tepat waktu, berangkatlah sebelum bel sekolah. Nah, itu termasuk nilai kebajikan apa? Disiplin. Seperti itu. Ini nanti anak-anak yang menemukan sendiri. Jangan ejek-ejekan. Kalau anak-anak biasanya nulisnya jangan madani wong tua, seperti itu kan ya. Nanti kita masuknya ke sopan santun. Nanti anak itu menemukan sendiri nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika ditanya, kamu melanggar nilai kebajikan apa? Dia bisa jawab. Seperti itu. Itu terkait keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahkan maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang sering kita dengar itu di profil pelajar Pancasila. Itu nilai kebajikan. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Ada juga dari lembaga-lembaga lain, masing-masing memiliki nilai kebajikan. Contohnya pramuka. Pramuka juga memiliki nilai kebajikan, dasar dharma. Itulah nilai kebajikannya. Jadi setelah ini saya harap kita dapat menentukan nilai kebajikan. Anak-anak kita bisa menentukan nilai kebajikan sendiri dan memotivasi secara internal untuk menyepakati, untuk meneladani atau mengikuti nilai kebajikan tersebut. Nah, ini contoh proses penyusunannya. Setiap anak maju menulis keyakinan kelasnya. Pasti depannya tidak boleh atau jangan, pasti itu. Setelah itu kita ubah menjadi kita sepakati dulu. Ini sepakat tidak, kemudian diubah menjadi kalimat positif. Setelah itu diubah menjadi nilai kebajikan. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Sebenarnya ujung dari pembelajaran kita kali ini itu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di segitiga restitusi ini ada 3 step. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan terakhir, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita tadi dari video tadi kita bisa temui pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan menstabilkan identitas. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Contohnya gini, kita bisa memperbaiki masalah ini. Bu guru tidak fokus dengan masalah kamu, tapi lebih ke solusinya. Kita cari solusi bareng-bareng ya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kamu bisa saja bertindak lebih dari ini. Terus ada lagi, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang baru, yang lebih efektif. Tadi di Naren itu ada ya. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, tadi di contoh video tadi Naren kan mau menyetel alarm. Berarti itu dia solusinya dia sendiri. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini kalau untuk anak-anak kita pasti kan bingung. Apa yang kamu yakini? Pasti bingung lah.
tentunya kita harus memberikan keyakinan yang pertama tadi, keyakinan kelasnya itu, kesepakatan kelasnya, nilai-nilai kebajikannya, baru kita bisa menanyakan ini kepada anak-anak. Penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya laksanakan. Animation. Nih, slide yang ditunggu-tunggu. Terima kasih. Oke, setelah kita mempelajari ada 8 materi di dalam budaya positif kita, semoga kedepannya kita dapat menciptakan sekolah kita yang memiliki budaya positif dengan memposisikan kita sebagai guru yang menuntun dan memposisikan kita sebagai guru pada tahap kontrol yang mana dan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik kita agar membangun budaya positif di lingkungan belajar mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Minda yang telah menyampaikan materi sangat bagus. Semoga bermanfaat bagi kita di Pak Bu. Acara selesai kan? Ya. Sebelum diakhiri, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon kembalian bila ada kelebihan. Demikian, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selesai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi. Sebelumnya pagi tadi pelajaran apa? Sama bukunya. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Kenapa? Clara sakit ya. Baik. Pada siang hari ini, seperti janji Bu Guru kemarin, kita akan membuat sebuah nilai-nilai kebajikan di kelas kita. Di awal pembelajaran, kita sudah membuat keyakinan kelas. Ya, Pak Tidak? Ya. Hari ini, Bu Guru kepingin kalian membuat keyakinan kelas lagi. Nanti kita bahas lagi di depan. Kemudian kita nanti olah bagaimana sih keyakinan kelas itu nantinya akan menjadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita laksanakan sehari-hari, yang akan kita hayati, kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah,
tidak boleh. Berarti berbentuk larangan. Ya atau tidak? Kamu kalau ada dilarang merokok, dilarang menginjak rumput, malah dilakoni. Ya atau tidak? Oke, kita ubah kalimatnya, jangan berbentuk kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana? Biar kita enak untuk menjalankannya. Bukan kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat apa? Positif. Tidak boleh bermain di kelas. Jangan kalau kalimat positif tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan. Berarti apa? Dilarang lebih negatif lagi. Stop, tidak. Ini caranya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita buat kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif. Berarti kalau tidak boleh bermain di kelas, apa? Bermainlah di luar kelas. Bermainlah di luar kelas. Saat apa?
biasa